wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dari pengajaran remedial. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih remedial itu. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi lebih baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan, sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Selanjutnya, adapun prosedur yang dapat dilakukan adalah yang pertama menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. Kedua, merancang pembelajaran yang meliputi merancang rencana pembelajaran, merancang berbagai kegiatan, merancang belajar bermakna, memilih pendekatan atau metode merancang bahan pembelajaran. Ketiga, menyusun rencana pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada, di mana beberapa komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Yang keempat, menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti memperbaiki soal LKS. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang meliputi merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar dan melibatkan siswa secara aktif. Yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, setiap langkah akan saya jelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, penelaan kembali kasus dengan permasalahannya. Secara pokok, langkah ini merupakan kegiatan pengecekan atau penelitian kembali terhadap beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran atau validitas dan kelengkapan atau representatif yang mendukung pernyataan tentang karakteristik kasus permasalahannya. Yang kedua, relevansi antara tafsiran dan simpulan yang dibuat dengan data atau informasi pendukungnya, serta konsistensi antara berbagai data atau informasi dan tafsiran dan simpulannya satu sama lain secara integral. Ketiga, ketepatan perakiraan atau estimasi kemungkinan penanganannya berdasarkan hasil diagnostis yang didukung oleh data atau informasi yang relevan dan yang tersedia. Keempat, fasibilitas atau keterlaksanaan dari semua alternatif pengajaran remedial yang disarankan atau direkomendasikan. Langkah kedua yaitu layanan bimbingan dan konseling atau psikoterapi. Langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan bersyarat ditinjau dari kerangka keseluruhan prosedur pembelajaran remedial. Sasaran pokok yang hendak dituju oleh siswa bebas dari hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Teknik-teknik layanan bimbingan dan penyuluhan atau psikoterapi lebih lanjut untuk menangani kesulitan berlatar belakang hambatan ego emosional, potensial fungsional, sosial psikologis, dan sifat-sifat kepribadian lainnya sebaiknya ditangani oleh petugas lain. Langkah ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran remedial. Dengan terciptanya prakondisi yang ada, langkah pelaksanaan pembelajaran remedial barulah dipandang tepat. Seperti telah dijelaskan, sasaran pokok dari setiap pembelajaran remedial ini adalah tercapainya peningkatan prestasi atau kemampuan penyesuaian diri sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Langkah keempat, mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali. Nah, setelah pembelajaran remedial dilakukan, seharusnya dideteksi ada atau tidaknya perubahan pada diri siswa dengan melakukan pengukuran kembali. Hasil pengukuran ini diharapkan memberikan informasi seberapa besar perubahan telah terjadi, baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Yang kelima, mengadakan reevaluasi dan rediagnostis. Hasil langkah pengukuran prestasi belajar kembali harus ditafsirkan dan ditimbang kembali dengan menggunakan cara dan kriteria untuk proses belajar mengajar utama. Hasil penafsiran dan pertimbangan ini melahirkan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, kasus menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan penyesuaian dirinya.
Yang kedua, kasus menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan penyusun dirinya. Yang ketiga, kasus belum menunjukkan perubahan yang berarti, baik dari segi prestasi maupun penyusun dirinya. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu tugas penambahan. Sasaran pokok langkah ini adalah agar hasil remedial itu sendiri lebih sempurna dengan diadakan pengayaan dan pengukuhan. Berbagai bentuk cara dan instrumen dapat digunakan, misalnya dengan cara penguasaan untuk pemecahan soal tertentu, pengajaran proyek kecil tertentu, atau membaca dan menganalisis artikel tertentu dan sebagainya. Hasilnya harus dilaporkan kembali kepada guru untuk dinilai seperlunya sebelum yang bersangkutan selesai atau diperkenalkan melanjutkan ke program pembelajaran selanjutnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang prosedur dari pengajaran remedial itu sendiri. Saya Dewi Ayu Lestari Syam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.